saya Dr. Masyanda yang berjaga pada begitu pada hari ini, di mana di sini saya akan melakukan pembidayaan ya Pak ya, untuk memfiksasi supaya meminimalisir pergerakan pada area yang curiga fraktur ya Pak ya. Jadi di sini apakah Bapak bersedia untuk dibidai? Baik Pak. Sebelum melakukan bidai, saya akan call for help atau mencari bantuan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian dan stabilisasi airway, breathing, dan circulation. Kemudian selanjutnya saya akan mencari tanda jejas dan saya akan memeriksa arteri vena nervus distal dari area jejas. Dan kemudian selanjutnya saya akan menyangga area yang akan dibalut agar tidak bergerak atau meminimalisir gerakan di daerah jejas. Dimana di sini saya akan menyangga ya Pak ya. Permisi ya Pak. Baik, setelah menyangga untuk meminimalisir gerakan, maka selanjutnya saya akan membebaskan area jejas dari pakaian dan perhiasan. Kemudian saya akan, sebelum membersihkan jejas, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya, ketika saya sudah selesai cuci tangan 6 langkah dan juga memakai handscoon yang steril, maka selanjutnya saya akan membersihkan jejas, yaitu debridement menggunakan kasa. Dan juga selain itu saya juga akan menutup luka terbuka dengan kasa dan beban. Selanjutnya saya akan menyiapkan bidai dan mitela sesuai tujuan dan sejumlah kebutuhan lainnya. Saya akan menyiapkan mitela untuk melakukan pembidaian ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melipat mitela untuk membuat ikatan. Permisi ya Pak, setelah saya mengembalikan bukan Bapak dalam posisi anak putri, saya akan melakukan fiksasi. Saya akan memberikan traksi dan padding, terutama pada sendi-sendi menggunakan kasa ini. Saya akan memberikan padding pada sendi-sendi yang menonjol, dan saya memasang bidai pada bagian bawah di area jejas, dan saya juga akan memasang bidai pada sisi lateral pada area jejas dan memberi padding pada bagian tubuh yang menonjol. Kemudian saya akan memfiksasi bidai dengan mitela pada minimal 4 titik. Selain itu, bidai juga harus minimal mengenai 2 sendi. Kemudian setelah saya sudah selesai mengikat, saya akan melakukannya pada 4 sendi, pada 4 bagian pada kaki Bapak untuk memfiksasi. Kemudian saya akan memeriksa kembali ikatan dan fungsionalitas bidai. Setelah itu saya juga akan memperhatikan dari AVN atau arteri vena nervus Bapak bagian distal, dan memperhatikan setiap 15 menit untuk melihat apakah terlalu erat atau terlalu longgar, sehingga dapat menyebabkan anemia pada bagian distal. Baik, karena masalah bidai sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi, saya Dr. Masyanda yang berjaga pada poli umum pada hari ini. Jadi Pak,
pada hari ini sekarang saya akan melakukan tindakan pembabatan ya Pak ya, yang dimana pembabatan ini tujuannya adalah untuk mengurangi jejas dan mengurangi pendarahan ya Pak ya, mengurangi keparahannya dari jejas. Contohnya bisa jadi pembengkakan kalau dibiarkan. Maka dari itu saya akan melakukan pembabatan ya Pak ya. Nanti saya akan menggunakan ada mitela, kemudian ada elastic bandage, dan juga ada kasa. Apakah Bapak bersedia? Baik, selanjutnya saya akan melakukan call for help terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian saya akan melakukan penilaian dan stabilisasi airway breathing circulation. Permisi ya Pak ya. Saya akan mengecek dulu dari sirkulasinya, breathingnya, dan juga airway-nya. Baik, jadi airway breathing circulation-nya masih bagus ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan mencari tanda jejas ya Pak ya. Saya akan mencari, permisi ya Pak ya. Saya akan mencari tanda jejas. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa arteri vena nervus distal dari area jejas. Jadi saya akan memeriksa bagian distalnya ya Pak ya. Baik, bagian distalnya masih baik dalam keadaan normal. Kemudian selanjutnya saya akan menyangga area yang akan dibalut agar tidak bergerak dan meminimalisir gerakan di area jejas. Baik, saya akan memfiksasi terlebih dahulu supaya tidak bergerak, supaya imobilisasi ya Pak ya. Baik, apakah seperti ini sudah nyaman Pak? Baik. Selanjutnya saya akan membebaskan area jejas dari pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Jadi kalau bapaknya pakai jam tangan dilepas ya Pak ya. Baik, di sini sudah tidak ada perhiasan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membersihkan jejas atau memar atau luka dan menutup luka terbuka dengan kasa ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Jadi di sini saya ada kasa. Saya akan membalut luka yang terbuka dan juga membersihkannya terlebih dahulu dan melakukan debridement ya Pak ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyiapkan beberapa jenis dan jumlah bebat sesuai tujuan dan kebutuhan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa seperti ada mitela dan juga ada elastic bandage ya Pak ya, yang akan saya gunakan sesuai kebutuhan. Baik, yang pertama saya akan melakukan pembebatan area kepala, yaitu capitum parvum triangulare. Di sini saya akan melipat dasar segitiga ke dalam 2 kali. Jadi saya akan menggunakan mitela dan melipatnya sebanyak 2 kali lipatan. Jadi selanjutnya setelah dilipat menjadi 2, saya akan meletakkan bagian dasar dari segitiga ke area frontal, kemudian meletakkan ke belakang dan merapikannya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan simpul di area belakang dan juga di depan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pada bebat pada fascia nodosa, di mana saya di sini masih menggunakan mitela. Yang mana mitelanya ini saya akan melipat jadi 8 membentuk cravat. Jadi saya akan melipat hingga 8 kali. Kemudian saya akan memposisikan bagian tengah pada area jejas dan melingkarkannya di kepala secara silang, kemudian disimpul. Jadi saya akan meletakkan bagian tengah di area jejas, kemudian saya melingkarkannya, kemudian dibentuk silang dan diikat. Selanjutnya saya akan melakukan mitela atau bebat untuk siku atau lutut atau tumit. Di sini akan melakukan pada siku jika ada cedera pada siku. Maka saya akan melipat mitela menjadi 8 lagi, membentuk cravat. Kemudian saya akan meletakkan bagian tengah cravat pada siku. Saya akan memfiksasi seperti ini. Ini saya meletakkan pada siku bagian tengahnya. Kemudian saya akan menyilangkan.
silang di dalam dan bergerak ke perifer luka. Kemudian saya akan melakukan simpul seperti ini. Untuk mitela siku yang lain yaitu dengan membuka mitela segitiga, kemudian meletakkan bagian siku di bagian ujung mitela. Yang pertama saya akan meletakkan seperti ini. Kemudian memastikan tangan berada di mitela. Kemudian saya selanjutnya akan mengikat ke belakang, melakukan simpul di belakang. Baik, selanjutnya yang saya lakukan adalah untuk melakukan mitela atau melakukan pembebatan untuk telapak tangan. Dimana di sini saya akan meletakkan dasar segitiga mitela di bawah telapak tangan. Di bawah telapak tangan yang akan dibebat. Saya akan meletakkan dasar segitiga, bentuk dasar segitiga pada telapak tangan yang akan dibebat. Kemudian selanjutnya saya akan menarik puncak mitela ke pergelangan tangan. Kemudian saya melilitkan mitela dan melakukan simpul di area pergelangan tangan. Akan tampak seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pembebatan dengan pembalut pita. Selanjutnya adalah saya melakukan fiksasi ujung bebat, di mana sini saya akan melilitkan bebat sesuai bentuk tubuh dan tujuan. Kemudian saya menyimpul ujung bebat dan memeriksa kembali ikatan dan fungsionalis bebat. Selanjutnya, pertama saya akan menggunakan pita. Saya akan melakukan pembebatan pada kaki. Yang pertama saya akan meletakkan kemudian selanjutnya saya akan memutar ke belakang dan menyilang ke bawah. Kemudian saya akan memutar ke belakang kembali dan sedikit naik dan mengulanginya hingga bebat habis. Nah, bebat telah habis. Jika bebat telah habis seperti ini, maka selanjutnya saya akan memfiksasi menggunakan pengait. Kemudian saya akan memastikan apakah pembebatan ini telah erat, dan sambil memastikan juga arteri vena nervus distal untuk memastikan ikatan tidak terlalu kencang dan juga memeriksa fungsionalis dari bebat. Baik Bapak, untuk tindakan pembebatan setelah selesai. Terima kasih telah berkunjung Bapak.